Udah, mau dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun Solehatun, mahasiswi profesi keperawatan nurse dengan NPM 18230100137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SOP keperawatan luka laparotomi. Untuk luka laparotomi, di sini ada tiga, saya berikan contoh di sini jenis-jenis luka laparotomi. Ada laparotomi yang di atas pusar, ada yang laparotomi di bawah pusar, ada yang laparotomi garis lurus. Terus untuk latar belakang dari perawatan luka laparotomi, bahwa perawatan luka laparotomi merupakan komponen penting dari proses pemulihan pasca operasi bagi individu yang menjalani operasi bedah perut. Perawatan luka laparotomi itu berhasil tidak hanya membutuhkan penyembuhan luka secara fisik, tetapi juga pengendalian infeksi, manajemen nyeri, yang harus dilakukan untuk mengatur tindakan dilakukan secara tim medis untuk memberikan perawatan luka yang optimal. Penerapan SOP perawatan luka laparotomi itu sangat penting untuk menurunkan resiko komplikasi pembedahan, mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan hasil klinis pasien secara keseluruhan. Dengan memahami SOP ini, dengan lebih baik kita dapat meningkatkan praktek klinik. Praktek klinik untuk mengurangi kemungkinan komplikasi, memastikan bahwa luka pasca operasi tetap pasien dapat sembuh dengan baik. Saya yakin bahwa presentasi ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dalam upaya untuk memberikan perawatan yang lebih baik untuk pasien. Adapun definisi luka laparotomi, luka laparotomi adalah luka sayatan, potongan dari hasil prosedur laparotomi yang berbentuk horizontal atau vertikal pada perut untuk melihat organ panggul. Luka disatukan dengan jahitan atau staples yang akan dilepas 5-10 hari setelah operasi. Jahitan ini biasanya tidak harus dilepas, tetapi membutuhkan waktu beberapa minggu untuk memudar. Jika setelah beberapa minggu masih ada, jahitan tersebut dapat dipotong. Setelah operasi, terkadang diperlukan kasa untuk mencegah perdarahan ini. Akan dilepas sekitar 24 jam setelah pasca operasi. Sedangkan definisi perawatan luka laparotomi itu sendiri yaitu luka sayatan potongan dari hasil perawatan luka laparotomi adalah serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan setelah operasi laparotomi untuk menjaga luka menjadi bersih, mencegah terjadinya infeksi, mempercepat penyembuhannya. Prosedur ini termasuk pembersihan luka untuk mengobati antiseptik dan penutupan luka dengan perban steril. Adapun tujuan perawatan luka laparotomi di sini, yang pertama untuk mencegah infeksi. Infeksi luka dapat menyebabkan desistensi luka, sepsis, bahkan kematian. Perawatan luka yang tepat mencegah infeksi dan menjaga luka bersih dan kering dengan menggunakan antibiotik jika diperlukan. Yang kedua, mempromosikan penyembuhan luka yang dirawat dengan benar dan sembuh dengan cepat dan tepat. Hal ini dapat membantu mengurangi nyeri dan bekas luka. Sedangkan yang ketiga, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Setelah luka sembuh dengan baik dan tidak terinfeksi, pasien akan menjadi lebih baik dan dapat kembali aktivitas normal seperti biasa. Indikasi perawatan luka laparotomi diantaranya satu, perawatan luka yang tepat sangat penting bagi pasien yang telah menjalani operasi laparotomi, apapun jenis sayatan atau lokasinya untuk mempercepat penyembuhan dan menghindari masalah. Sedangkan yang kedua, gejala infeksi luka meliputi adanya kemerahan, ada bengkak, ada panas, ada rasa tidak nyaman, dan ada nanah yang mengidentifikasikan perlu adanya perawatan yang lebih intensif. Perawatan infeksi luka dapat menyebabkan komplikasi yang besar, terutama sepsis terhadap luka itu sendiri sampai menyebabkan kematian. Ganti balutan luka seperti yang disarankan oleh dokter atau perawat, hal ini diperlukan untuk menjaga luka agar bersih dan kering untuk menghindari terjadinya infeksi.
Sedangkan yang keempat, keluhan pasien tidak mengalami rasa sakit, ketidaknyamanan, atau masalah lain pada luka pasca operasi, segera diperiksakan kepada dokter. Perawatan luka yang tepat dapat mengurangi ketidaknyamanan dan mempercepat pemulihan. Sedangkan terakhir yaitu perawatan luka laparotomi yang tepat membantu meminimalkan infeksi dan hernia insesional. Untuk SOP perawatan luka laparotomi sendiri yaitu yang pertama tujuan, di mana SOP perawatan luka laparotomi memiliki tujuan utama. Yang pertama tujuannya itu memastikan standar perawatan luka yang optimal dan konsisten. Sedangkan yang kedua mencegah infeksi luka. Yang ketiga mempromosikan penyembuhan luka. Yang keempat meningkatkan kepuasan pasien. Yang kelima mencegah terjadinya komplikasi hukum. Adapun manfaat dari SOP perawatan luka laparotomi itu sendiri, yang pertama untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien. Yang kedua mengurangi biaya perawatan kesehatan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perawatan luka. Yang keempat meningkatkan keselamatan dan yang terakhir kepuasan staf. Adapun SOP perawatan luka laparotomi, yang pertama pengertiannya luka laparotomi itu adalah luka sayatan hasil dari prosedur laparotomi yang berbentuk horizontal. Tujuannya itu adalah untuk mencegah timbulnya infeksi, mengobservasi perkembangan luka, mengabsorpsi drainase eksudat, SOP perawatan luka laparotomi itu adalah untuk persediaan alatnya diantaranya adalah seperangkat set perawatan luka steril, sarung tangan yang bersih dan steril, gunting menyesuaikan kondisi luka, ada pinset itu pinset anatomi dan sirurgi, balutan kasa dan kasa steril, untuk larutan antiseptik, larutan pembersih yang diresepkan oleh dokter, depres lidi kapas, gunting perban, plester, bengkok, perlak, pengalas kantong untuk sampah, korentang steril, alkohol 70%, sama troli. Sedangkan SOP perawatan luka laparotomi prosedur pelaksanaannya yaitu tahapan pertama ada prainteraksi, diantaranya yaitu satu, wajib melakukan cuci tangan, mengumpulkan informasi tentang pasien, tentang riwayat medisnya, alerginya, dan persetujuan tindakan untuk perawatannya. Terus yang ketiga, perkenalkan diri Anda. Jelaskan tujuan dari tindakan perawatan luka laparotomi, potensi komplikasi yang mungkin akan terjadi. Jawab pertanyaan pasien ketika prosedur itu dengan jelas dan lugas. Dapatkan inform konsen dan persetujuan tindakan pasien. Untuk tahap kerjanya diantaranya yaitu satu, memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya sebelum tindakan dimulai, susun semua peralatan yang diperlukan di troli dekat pasien, jangan sampai terbuka peralatan sterilnya dulu. Letakkan bengkok di dekat pasien, jaga privasi pasien dengan menutup tirai yang ada di sekitar pasien dan tutup pintu serta jendela. Terus mengatur posisi pasien, instruksikan pasien untuk menyentuh area luka atau peralatan steril, mencuci tangan secara seksama, pasang perlak di alas di pasien-pasien, gunakan sarung tangan yang bersih, sekali pakai dan lepaskan plester, ikatan atau balutan dengan pinset. Lepaskan plester dengan melepaskan ujung dan menariknya dengan perlahan. Dengan sarung tangan atau pinset, angkat balutan perlahan, kemudian pertahankan permukaan kotor jauh dari penglihatan klien. Jika balutan luka, lepaskan dengan memberikan larutan steril atau NaCl. Observasi karakter dan jumlah drainase pada balutan, buang balutan kotor pada bengkok, lepas sarung tangan dan buang pada bengkok. Buka bak instrumen steril, siapkan larutan yang sudah digunakan. Terus kenakan sarung tangan yang steril, infeksi luka, dilihat warna lukanya, jenis jahitannya, integritas kulitnya, hindarikan kontak dengan bahan yang terkontaminasi. Bersihkan luka dengan antiseptik yang diresepkan dan larutan garam fisiologis. Bersihkan lagi luka dengan larutan antiseptik yang diresepkan. Terus pegang kasa yang dibasahi larutan tersebut dengan pinset steril, gunakan kasa untuk 1 kali usapan. Bersihkan area kurang kontaminasi di area kontaminasi. Gerakan dengan tekanan progresif menjauh dari insisi atau tepi luka. Gunakan kasa baru untuk mengeringkan luka. Berikan salep antiseptik. Pasang kasa steril yang kering pada insisi atau luka. Gunakan plester di atas balutan. Fiksasi dengan ikatan atau balutan.
lepaskan sarung tangan dan buang pada tempatnya. Bantu clean untuk posisi yang nyaman. Terus yang terakhir, dokumentasikan tindakan dalam catatan keperawatan. Untuk tahap terminasinya yaitu mengevaluasi kembali perasaan pasien, menyimpulkan hasil kegiatan yang tadi kita sudah lakukan, melakukan kontak untuk kegiatan selanjutnya kepada pasien, terus jelaskan kepada pasien tentang perawatan luka dan cara berkomunikasi jika ada keluhan ke pasien. Tanya pada pasien apakah ada pertanyaan sebelum mengakhiri tindakan, dan kembalikan cuci tangan. Terus di sini unit terkaitnya adalah ruang ICU yang kami ambil. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.